Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan kita membahas satu tema, doktrin dan otoritas. Saya ajak saudara boleh melihat bagian firman Tuhan. Kita baca bergantian, Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Saya mulai ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai ayat 5 bersama-sama. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, saya ajak saudara untuk memikirkan satu teka-teki. Nah, begini saudara, teka-tekinya. Suatu hari ada 3 orang bersahabat menginap di sebuah hotel. Lalu mereka menelepon room service. Kemudian mereka memesan 2 loyang pizza yang besar. Ketika kemudian si pegawai mengantar ke kamar mereka, lalu membawa tagihan sebesar $30. Nah, kemudian 3 sahabat itu masing-masing memberikan $10. Kemudian saudara, si pegawai itu kembali lagi. Ketika dia sampai di kasir, kemudian si kasir itu bilang, ada salah, harusnya harganya $25, bukan $30. Lalu kemudian kasir itu memberikan si pegawai ini 5 lembar uang dolar yang $1. Jadi ada 5 lembar ya, $1. Kemudian si pegawai itu berpikir, tadi mereka belum kasih tip ke saya. Jadi saya ambil $2, saya kasih mereka, kembaliin mereka $3 untuk mereka bertiga. Kemudian saudara, setiba di kamar, si pegawai itu mengetok, dan lalu kemudian 3 sahabat ini membuka pintu. Lalu kemudian si pegawai itu menjelaskan soal kelebihan uang bayaran. Dan kemudian kepada masing-masing dia memberikan $1. Dan kemudian si pegawai itu mengantongi $2. Jadi sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Cukup jelas ya? Jadi sekarang kita coba teka-tekinya begini saudara. $30 dikurang $25 berarti $5, itu ya, jelas ya. Kemudian $5 dikurang $3 itu berarti $2. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas ya. Nanti aku tanya nih hasilnya nih. Sampai di sini memang seperti nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya, karena kita udah paham. Tapi coba Bapak Ibu, sepertinya ada yang keliru ya. Nih, coba Anda bayangkan, masing-masing tadi membayar $10, benar ya? Masing-masing bayar $10. Lalu mereka menerima kembalian masing-masing itu adalah $1. Artinya saudara, mereka masing-masing itu kan membayar $9. Nah, $9 dikali 3 itu berarti berapa? $27. Dan si pegawai itu mengantongi $2 untuk tipnya. Jadi $27 ditambah $2 berapa dolar? $29. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kemana yang $1? Tadi kan $30. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini kan teka-teki. Benar kan? Masuk akal nggak? Logis nggak? Logis loh Bapak Ibu. Tapi tahu nggak? Ini teka-teki punya trik yang sangat menyesatkan. Benar nggak? Bisa menyesatkan kita loh Bapak Ibu. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar, padahal itu menyesatkan. Tapi masuk di akal.
Bisa kita terima secara logika kita gitu. Tapi apa yang kita bisa belajar dari ilustrasi ini Bapak Ibu? Yaitu adalah bahwa sebenarnya di dalam dunia hari ini itu banyak sebenarnya ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita. Kelihatannya itu benar, masuk di akal, tapi sebenarnya itu kan menyesatkan. Jadi ajaran palsu itu memang dia beda tipis dengan kebenaran Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan umumnya itu kan lebih menarik hati, lebih menggoda, dan terkadang sangat logis, bisa masuk akal kita. Dan terkadang kita berpikir, wah ini gampang dipahami, gampang diterima, lebih cocok dengan diri kita. Apalagi mungkin yang menyampaikan itu misalnya dia sangat berkarisma, orang yang ganteng, orang yang cantik. Bahkan mungkin saudara kita lihat, wah ini apa yang dia katakan seolah-olah gak ada salahnya. Kalau kita gak hati-hati Bapak Ibu, kita pikir semua benar. Padahal sebenarnya itu adalah sangat menyesatkan. Bisa membuat kita terseret, terpikat, terikat, membuat kita terhilang dari kebenaran, akhirnya kita binasa. Nah saudara-saudara, saya kurang tahu apakah ini telah menjadi pengalaman Bapak dan Ibu. Tetapi saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, sebenarnya inilah pengalaman yang dialami oleh jemaat Galatia. Mereka menghadapi ajaran atau guru-guru palsu yang mengajarkan seolah-olah benar, padahal saudara itu jauh dari kebenaran. Mungkin mereka melihat ini kan beda tipis, tapi orang kalau berjalan salah saudara, mungkin awalnya itu bedanya tipis, tapi kalau lama-lama saudara itu akan melebar panjang. Kalau ini kebenaran, itu kelihatannya dari awal sama-sama, tapi kemudian melebarkan akan ke sono, itu arahnya jauh saudara, melenceng. Kita lihat saudara, apa yang dialami oleh jemaat Galatia, ini dia sebenarnya, yaitu adalah mereka mengikuti Injil yang lain. Saudara, khotbah saya ini adalah khotbah berseri, sehingga saya menyampaikan latar belakangnya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya kupas lagi lanjutannya. Tapi saya mau kasih latar belakang kepada Bapak Ibu supaya paham apa yang sebenarnya terjadi dengan jemaat Galatia. Dan ini yang terjadi dengan jemaat Galatia saudara, yaitu adalah mereka mengikuti Injil lain, atau mereka meninggalkan Allah dan tertarik kepada Injil yang bukan Injil, dan itu adalah Injil palsu. Kalau kita lihat yang kedua, itu adalah mereka meragukan otoritas kerasulan Rasul Paulus. Nah saudara-saudara, mereka diajarkan oleh guru-guru palsu, mereka bilang gak usah percaya kepada Paulus, itu apa yang dikatakannya itu gak bisa dipercaya, omongannya itu salah. Apalagi dia rasul dari mana? Karena Paulus tidak seperti rasul-rasul yang lain. Kalau kita lihat kan Paulus kan dia ketemu Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga. Jadi dia tidak sama dengan rasul-rasul yang lain seperti Petrus. Jadi guru-guru palsu menyesatkan jemaat yang telah bertobat, yaitu jemaat Galatia yang baru bertobat di dalam pelayanan Rasul Paulus. Mereka disesatkan saudara. Lalu kemudian mereka ditipu lagi supaya mereka kembali kepada perbudakan dan hukum Taurat. Jadi seolah-olah syarat keselamatan itu adalah dengan melakukan perbuatan baik, hidup menurut hukum Taurat, disunat dan sebagainya Bapak Ibu. Dan kemudian saudara, mereka juga meyakini atau ditipu bahwa pembenaran itu diperoleh kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan amal yang banyak. Nah, engkaulah boleh masuk surga karena kamu punya amal perbuatan baik banyak. Ini kan ajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Dan satu lagi saudara, yaitu adalah mereka ditipu menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus. Jadi mereka melihat seolah-olah kasih karunia Allah yang sudah dialami seperti sebuah tiket bebas untuk berbuat dosa. Nah kita bisa paham ya, jemaat Galatia ada dalam satu kondisi di mana mereka disesatkan oleh guru-guru palsu. Nanti saya akan menjelaskan siapa yang menyesatkan mereka Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, sampai di sini kita bisa paham bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sebenarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan,
Maksudnya gini, mereka sudah mendengar Injil yang sejati, kemudian mereka dibelokkan. Ini mirip seperti orang yang sudah keluar penjara, lalu dia disuruh masuk lagi ke dalam penjara. Makanya saya kasih contoh yang kemarin, Thomas Lembong, Pak Hasto itu dapat abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo, dan mereka tidak lagi menjalani hukuman berapa tahun gitu ya. Sekarang kan udah bebas, mereka bisa hirup udara yang segar, mereka jadi orang yang beraktivitas seperti kita, saudara. Bayangkan kalau kemudian ada orang berpikir begini, atau berkata kepada mereka, Pak Thomas Lembong, Pak Hasto, jangan percaya Prabowo. Kalau kalian benar-benar sebagai pejuang yang sejati, sebagai seorang petarung, sebagai seorang yang jujur, harusnya ya kalian masuk lagi dalam penjara. Kalian mesti ikuti menjalani semua tuntutan masa tahanan selama berapa tahun, nanti kalian baru keluar. Nah, barulah kalian bisa dikatakan sebagai seorang pejuang. Kalimatnya, omongannya seolah-olah benar, padahal saudara, itu kan menyesatkan sekali. Nah, bahaya enggak seperti ini? Sebenarnya sangat bahaya, Bapak Ibu. Sangat bahaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam surat yang tadi kita baca, saudara, dia begitu menegaskan tentang otoritas terkait dengan doktrin, ajaran yang harus dipegang oleh setiap orang percaya. Nah, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan hal itu kepada jemaat Galatia? Saudara, dia memulai dengan dirinya sendiri, saudara, karena memang dia sebagai rasul itu kan banyak yang tidak percaya kepada dia. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa Paulus ini bukan seorang rasul yang sejati, makanya jangan percaya kepada dia. Maka di ayat yang pertama itu, saudara, Paulus mulai menjelaskan dan menegaskan siapa identitas dirinya yang sebenarnya. Maka dia berkata, dari Paulus seorang rasul, itu jelas. Dari Paulus seorang rasul, itu jelas banget. Ini identitas. Lalu kemudian dia lanjutkan, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Itu jelas sekali. Setiap perkataan dan kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, itu punya bobot, saudara, mempertanggungjawabkan sesuatu. Karena di balik daripada kalimat ini ada latar belakang yang kita perlu paham. Dan latar belakang itu, saudara, itu terkait dengan ajaran palsu. Oleh guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang bukan Injil, mengajarkan Injil yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam jemaat itu ada isu doktrinal yang sangat-sangat penting yang harus dibereskan. Nah, kita tahu, saudara, doktrin itu sangat penting sekali. Ada orang bilang doktrin itu nggak penting, yang penting Alkitab. Nah, tahu nggak doktrinnya apa? Buat dia, doktrinnya itu adalah doktrin itu gak penting. Itu doktrinnya, itu ajarannya, itu yang dia yakini, saudara. Saya kasih contoh, misalnya ada dua orang yang gagal ya, saudara. Gagal, entah gagal dalam studi, atau gagal dalam bisnis, atau gagal dalam pacaran, atau apalah contohnya ya. Dua orang yang gagal, terserah mau menafsirkan apa gagal ini. Tapi begini, satu orang yang gagal, mungkin dia berpikir, doktrinnya adalah kegagalan akhir dari segalanya. Karena dia gagal, ya udahlah, berarti saya sampai di sini, saya nggak mau berjuang lagi. Akhirnya dia mungkin stres, dia putus asa, dan akhirnya mungkin ya jalani hidup yang gak karuan. Bisa begitu kan? Tapi ada satu lagi, dia doktrinnya adalah kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ini kan berbeda. Nah, karena dia yakin kegagalan bukan akhir dari segalanya, maka dia berpikir, sudahlah, walaupun saya gagal sekarang, tapi saya coba yang kedua. Kalau saya gagal kedua, saya akan coba ketiga sampai saya berhasil. Doktrinnya adalah kegagalan bukan akhir. Saya akan coba sampai berhasil. Saudara perhatikan ya,
Seseorang yang punya doktrin, seseorang yang punya keyakinan, maka dia akan dipengaruhi oleh doktrin, oleh keyakinan apa yang dia pegang. Kita yang barangkali pernah mengalami gagal, kalau kita yakin kegagalan bukan akhir, kita akan terus berjuang sampai kita berhasil. Kita nggak akan mudah putus asa, atau mungkin kita kecewa, atau akhirnya kita mundur. Kita akan coba terus. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Nah saudara-saudara, doktrin itu begitu penting, gak bisa kita abaikan, apalagi di dalam iman kita, di dalam kita mengikuti Tuhan. Kalau doktrin yang kita pegang, ajaran yang kita pahami itu salah, saudara, itu membuat kita melenceng. Dan melencengnya itu mungkin awal-awal gak kelihatan, lama-lama jauh. Nah saudara-saudara, itu sebabnya Paulus menegaskan di dalam hal ini, dimulai dari doktrin, otoritas, Injil apa yang kita percaya, dasarnya apa, saudara-saudara. Maka Paulus menegaskan tentang otoritas yang dia terima dan tentang doktrin yang dia pegang. Makanya di sini saudara, dia berkata, aku Paulus, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, tapi melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi Paulus sedang melawan, saudara, pengajaran dan doktrin yang salah dari guru-guru palsu, sehingga dia menjelaskan otoritas yang dia dapat itu, otoritasnya itu bukan dari manusia, bukan diberi oleh manusia, bukan melalui manusia, bukan melalui perantara, tetapi dia benar-benar mendapatkan bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, tapi melainkan oleh Yesus Kristus. Ini doktrinnya beres sekali, saudara, jelas sekali, sehingga Paulus itu mau mengatakan, kalau bukan oleh Yesus Kristus, saya nggak mungkin jadi rasul. Kalau bukan Allah sendiri yang panggil aku, nggak mungkin saya bisa mengajari. Maka Paulus mau mengatakan, kalau otoritas ini tidak bisa engkau terima, pengajaran dan Injil sejati yang diberitakannya tidak bisa diterima, berarti engkau salah. Karena yang aku terima ini adalah dari Allah. Otoritasku untuk mengajar, otoritasku untuk memberitakan Injil itu dari Kristus. Nah saudara-saudara, Paulus memproklamirkan tentang klaim daripada kerasulannya, dan dia bukan rasul nabi palsu, dia rasul yang sejati. Maka Injil yang diberitakannya Injil yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting buat kita sebagai orang percaya, sangat penting. Makanya hari ini saudara, saya membawa hal ini supaya kita jangan tersesat di dalam perjalanan iman kita setelah mengikuti Tuhan. Dan jangan sampai kita meninggalkan Allah. Jangan sampai kita yang sudah setia mengikuti Tuhan, akhirnya kita berbelok arah dan mengikuti ajaran-ajaran yang lain yang bukan Injil, atau mengikuti Injil-Injil yang lain yang bertentangan dengan Injil Kristus. Nah, saya jelaskan sedikit saudara, latar belakang daripada surah Galatia ini. Seorang penafsir mengatakan bahwa memang surah Galatia itu lebih duluan ditulis sebelum sidang di Yerusalem, dan ini sidangnya saudara. Ya, jadi peristiwa di Galatia itu Paulus sudah tulis surat dulu kepada jemaat Galatia, kemudian dia baru ketemu dengan penatua dan termasuk Petrus di sidang di Yerusalem. Nah ini dia saudara, apa yang jadi persoalannya ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 11 saya bacakan buat kita saudara. Di sana dikatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut ada istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudara perhatikan, kalau seseorang tidak disunat, dia tidak hidup menurut ada istiadatnya orang Yahudi, maka orang itu tak bisa diselamatkan. Bayangkan saudara, ini doktrin loh, ini doktrin. Ini namanya doktrin, ajaran. Ajaran ini menyesatkan nggak? Sangat menyesatkan. Walaupun mungkin ajaran itu sudah turun-temurun dari nenek moyang, sudah jadi tradisi,
Tetapi saudara, kita melihat ini satu ajaran yang sangat menyesatkan. Karena ada beberapa orang, dan kemungkinan itu yang dialami oleh jemaah Galatia, saudara. Ajarkan ini. Kalau kamu nggak disunat, kamu nggak bakal diselamatkan. Kalau kamu orang non Yahudi pingin menikmati kerajaan surga, kamu mesti masuk ke Yahudi dulu, ikuti adat istiadatnya, hukum Tauratnya, nanti kamu baru dapat keselamatan. Jadi mereka mengajarkan apa? Kamu diselamatkan selain imanmu kepada Yesus, maka perlu ditambahkan hukum Taurat, adat istiadat, sunat. Itu saudara, keliru enggak? Sangat keliru. Makanya Paulus, saudara, dan Barnabas, coba kita perhatikan ayat berikutnya dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, nah, setelah mereka sampai di Yerusalem ya, kemudian mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan kemudian Paulus Barnabas menceritakan soal ini. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, nah ini dia saudara, ada beberapa golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini sampai ada sidang loh saudara, ini sidang di Yerusalem. Berarti ini serius sekali. Lalu ayat 6 dikatakan, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi rapat, mereka rapat majelis atau rapat sinode. Nah, dulu pusat gereja itu kan di Yerusalem, jadi sinodenya di sanalah. Ini rapat majelis sinode, bersidang mereka. Lalu kemudian dikatakan, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal yang tadi, soal itu. Lalu kemudian saudara, si Petrus, karena Petrus ini adalah dia soko guru atau sebagai pemimpin pada waktu itu, dia juga gembala di Yerusalem saudara. Dia berdiri, ya, Petrus berdiri, lalu berkata, nah ini bagus banget saudara. Bayangkan ketika Petrus berdiri, semua diam, tenang dan mendengar. Dan ini yang dikatakan oleh Petrus, dan inilah iman kita saudara. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Luar biasa ya. Dan dia melanjutkan begini, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Sekali lagi, oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan sama seperti mereka. Jadi saudara-saudara, Petrus itu mau menunjukkan inilah Injil yang sejati itu. Jadi keselamatan itu tidak perlu ditambahkan oleh sunat, oleh hukum Taurat, dan oleh adat istiadat. Keselamatan itu adalah murni anugerah oleh Injil Kristus. Jadi ketika hal ini dilawan, maka berarti ada Injil yang lain yang bukan Injil. Dan itulah sampai mereka rapat saudara,
di dalam rapat majelis sinode mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu inilah Injil yang sejati. Dan inilah yang semestinya saudara-saudara menjadi sebuah keyakinan kita. Meyakini bahwa Kristus, anak Allah yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati di atas kayu salib oleh karena dosa kita. Dan dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati sesuai yang dikatakan oleh kitab suci. Dan oleh kasih karunia dari dia, kita itu diselamatkan. Itulah Injil. Jadi apa itu Injil, saudara-saudara? Injil itu adalah kabar baik. Saudara, Injil itu sekali lagi, Injil adalah kabar baik. Supaya Bapak dan Ibu bisa ngerti apa artinya Injil. Injil adalah berita baik. Berita baik tentang siapa? Kabar baik tentang apa? Itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang menyelamatkan kita. Dan terhadap kabar baik ini, mari kita percaya. Maka Injil itu perlu apa? Perlu didengar. Injil itu perlu didengar, bukan dilakukan. Bukan dilakukan maksudnya itu adalah supaya kita selamat dengan perbuatan kita, bukan. Tetapi Injil itu adalah dipercayai, dipegang, dan meyakini oleh Kristus, oleh karyanya kita selamat. Itulah Injil, Bapak Ibu. Kalau ada Injil yang lain yang berbeda dari sini, itu berarti saudara, itu bukan Injil, itu adalah kesesatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita berjuang, kita melayani, kita beribadah, kita setia, kita bayar harga, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau yang kita layani adalah Injil yang sejati, kita bersedia repot, bersedia meresikokan diri, bersedia korbankan waktu, korbankan pikiran, korbankan tenaga, bahkan berikan segalanya. Kalau itu adalah Injil yang sejati, saudara, itu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena kita sedang berjuang untuk kebenaran. Kita sedang mengerjakan sesuatu untuk kebenaran. Tetapi kalau sesuatu yang kita kerjakan adalah demi Injil yang lain, demi ajaran yang sesat, saudara, itu berbahaya. Nah, hari ini saudara-saudara, kita tahu hari ini banyak orang, tidak sedikit yang tertipu, tidak sedikit yang terhilang, tersesat, terseret, bahkan mereka tergoda mengikuti Injil lain yang bukan Injil Kristus. Saya sudah memberikan contoh, ini baru 5 contoh saudara-saudara. Misalnya ada yang mengajarkan apa Injil yang lain di zaman sekarang. Injil kemakmuran, ini contoh konkretnya. Injil motivasi, Injil pengalaman mistis, meragukan otoritas Alkitab, Alkitab kuno tidak relevan. Ada lagi yang barangkali meyakini keselamatan itu adalah tergantung dari hal lahiriah, makanan, pakaian, ritual lahiriah. Maka mungkin ada juga yang berpikir saya orang baik pasti selamat karena saya sudah dibaptis misalnya. Dengan perbuatan baik saya pasti akan selamat. Saudara-saudara, saya ajak kita untuk berpikir lebih kritis. Secara benar nggak Injil kemakmuran? Yang meyakini bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka kita akan kaya, kita akan sehat, pasti sembuh, pasti kaya, hutang-hutang pasti lunas, yang mandul pasti punya anak, dan masih banyak saudara tambahannya. Itu Injil kemakmuran. Tidak membicarakan tentang salib Kristus, tidak membicarakan dengan penyangkalan diri, tidak membicarakan banyak atau tidak menyinggung dosa, tetapi lebih menonjolkan kemakmuran, hidup berkelimpahan. Dan ajaran seperti ini, saudara, di sekitar kita sudah banyak. Dan ini yang disebut sebagai Injil kemakmuran. Pengajar-pengajarnya kita juga tahu sebagian. Nah, saudara-saudara, apakah itu bukan Injil yang lain?
Maka kalau kita melihat saudara, peperangan gereja hari ini sebenarnya saudara, melawan sesuatu yang kelihatannya mirip loh saudara, padahal itu esensinya sudah bukan Injil. Maka peperangan gereja hari ini tidak mudah, termasuk kita orang Kristen. Bayangkan kalau saudara punya jam saudara, kelihatannya semua itu mirip dari luar. Hanya ada satu perbedaan, misalnya dalam jarum yang paling utama di dalamnya, itu digerakkan oleh yang palsu, bukan asli. Apakah saudara bisa membedakan? Agak susah mungkin. Sehingga saudara, kita perlu dengan teliti saudara melihat mana yang benar, mana yang bukan. Dan itu membutuhkan saudara, kalau kita mengerti apa yang aslinya saudara. Kalau kita nggak ngerti aslinya saudara, kita mudah untuk disesatkan. Itu sebabnya kita perlu menguji saudara setiap kebenaran yang kita dengarkan. Pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar, baik di mimbar, di YouTube, mau di Facebook, di media sosial, di mana saja saudara, perlu kita menjadi umat Tuhan yang kritis. Jangan terima dan jangan langsung telan semua ajaran dan segala hal yang diposting. Saudara perlu berpikir kritis, ini benar gak? Ini sesuai firman Tuhan apa enggak? Saudara mungkin kaget ya dengan apa yang dituliskan oleh Pak David Tong. Dia mengatakan begini saudara, bahwa kerusakan teologi itu dimulai dengan 3 kata ini. Kalau menurut saya, itu saudara. Jadi standarnya, otoritasnya itu adalah dirinya sendiri. Menurut saya. Kalau orang sudah bicara begitu, itu udah pasti sesat saudara. Karena dasarnya dirinya. Kecuali kalau dia bilang misalnya, kalau menurut Alkitab, nah itu udah beda kan. Udah beda. Nah, Pendeta David Tong baru seminggu yang lalu, saudara bisa cari, makanya saya langsung posting dia punya kalimat begini. Saudara, ajaran ngawur, Philip Mantua, saya ke neraka karena dosamu bukan dosaku. Ini YouTube-nya saya sudah nonton, ada di posting saudara. Dan dia bilang, dan PM kembali ke dunia lagi karena jemaatnya sudah tidak berdosa lagi. Dan dia katakan orang ini memang sedang berhalusinasi. Saudara, kalau bukan Injil yang lain, lalu kita mengatakan ini apa? Saudara, kita mesti menguji setiap orang dari ajarannya. Itu penting banget saudara-saudara. Bukan karena orang begitu berkarisma, begitu ganteng, begitu ini, lalu kemudian kita gampang untuk menerimanya saudara-saudara. Maka saya mau katakan saudara, mari belajar Alkitab baik-baik. Mari selidiki firman Tuhan dengan setia. Dan mari betul-betul belajar mengenal tentang iman kita di dalam kekristenan. Mengapa engkau ikut Injil? Benar gak yang kau percaya itu Injil Kristus yang sejati? Jangan-jangan kita itu sudah tercemar dengan Injil kemakmuran. Jangan-jangan kita itu sudah tercemar dengan filsafat dari dunia ini yang telah menawan hati dan pikiran kita. Maka saudara-saudara, saya mendorong setiap kita, belajarlah, jadilah umat Tuhan yang betul-betul setia baca firman Tuhan. Rajin selidiki Alkitab. Baca buku-buku rohani. Kalau bisa ikut PA. Dan di gereja ini ada kelas katekisasi. Belajar saudara. Kelas ini terbuka untuk jemaat yang mau belajar mendalami iman Kristen. Mungkin pernah ikut dan ingin belajar lagi, atau belum pernah ikut sama sekali, mau belajar lagi, minggu depan akan dimulai. Saudara, ikutilah pemahaman Alkitab. Kelas-kelas yang ada. Pembinaan-pembinaan itu akan membangun iman saudara. Dan pengkhotbah-pengkhotbah yang baik yang mengkhotbahkan Injil yang benar lebih banyak dengar saudara. Mereka ada di YouTube. Dan jangan sembarang ngeklik dengar khotbah ini khotbah itu yang Anda sendiri nggak jelas. Kalau Anda tidak punya doktrin yang kuat, saya yakin Anda akan disesatkan. Karena bukan hanya ada nabi atau pemberita firman Tuhan yang benar di dalam YouTube sekarang, tapi juga guru palsu terlalu banyak. Dan berapa banyak yang tersesat karena tidak memahami mana ajaran yang benar, mana yang tidak benar. Saudara, sebagian mungkin berkata, Alkitabmu sudah kuno, tidak relevan Alkitab ini sekarang buat kita. Apalagi di zaman digital, nggak usah ikuti Alkitab.
Saudara, ini kan ajaran yang menyesatkan. Mungkin ada yang lebih percaya dengan postingan influencer yang mungkin saudara karena dia terkenal di media rohani, di media sosial. Lalu mungkin kita lebih percaya dia, ikuti ajarannya. Nah saudara-saudara, banyak hal ya saudara-saudara. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini bahwa otoritas tertinggi itu adalah Alkitab, maka semestinya inilah yang harus kita pahami. Dosen kami saudara-saudara di STT selalu mengingatkan, walaupun mungkin kalian bisa baca buku ini, buku itu, ajaran ini, ajaran itu, tapi paling penting kalian harus baca Alkitab. Karena kenapa saudara? Alkitab ini adalah landasan dan otoritas tertinggi dalam setiap pengajaran, dan otoritas seorang hamba Tuhan ada di sini. Dan setiap kita orang-orang percaya, dasar iman kita, patokan hidup kita, patokan iman kita ada di sini. Kalau saudara lari dari sini, berarti kita sudah melenceng. Maka saudara, marilah menjadi umat Tuhan yang betul-betul di zaman ini mulai berubah. Menjadi umat Tuhan yang mau belajar, kritis, tidak asal menelan, belajar Alkitab baik-baik, belajar membaca lebih banyak buku-buku rohani. Kalau ada seminar yang baik, ikut. PGTI suka mengadakan seminar, ada doa nanti saudara, misalnya di tanggal 8 September. Nah saudara-saudara, mari saudara menjadi umat Tuhan, tidak menjadi umat Tuhan yang hanya mungkin dengar khotbah di hari Minggu. Karena saudara, selain saudara perlu dengar khotbah di hari Minggu, saudara perlu juga menambahkan yang lain. Maksudnya itu dari renungan saat teduh setiap hari, dari khotbah-khotbah yang baik, dari seminar. Makanya kalau saya boleh katakan begini saudara, kurangi. Misalnya TikTokan, orang kan bisa scroll itu TikTok ya, sejam, 2 jam, gak habis. Ini banyak yang senyum-senyum ya kalau ngomong TikTok ya. Karena mungkin lebih banyak waktu kita habis di sana. Instagram, Facebook, scroll terus, kayak gak habis tuh, gak berasa udah 1 jam, gak berasa udah 2 jam, gak berasa udah 3 jam. Padahal kalau saudara bisa mempergunakan waktu dengan baik, saudara bisa mendengarkan, ambil waktu 1 jam, misalnya seorang khotbah yang baik, misalnya pada Fitong contohnya, itu sangat baik ajarannya. Dengar pasti pentong, itu juga ajarannya sangat baik. Saya kadang mendengar mereka saudara-saudara, pengkhotbah-pengkhotbah yang memang kita tahu sangat berbobot, berkualitas di dalam ajaran firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara, mereka bukan hamba-hamba Tuhan kita, tapi saya mau katakan, kalau ajaran mereka benar, mari kita belajar juga dari mereka. Karena kami sendiri hamba Tuhan pun gak pernah berhenti gak belajar. Kami juga belajar dari orang lain. Kenapa kita kuliah? Ya mendengar orang lain. Kenapa kita sampai belajar, ikuti yang lain, ikut seminar? Kita juga ingin belajar dari mereka. Asal ajarannya benar, kita gak langsung telan, tapi kita pelajari baik-baik. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari bertumbuh bersama-sama untuk menghidupi Injil yang sejati, berpegang teguh kepada Injil yang sejati, setia memberitakan Injil yang sejati, dan terus menjadi berkat melalui Injil yang sejati, sehingga mereka yang hidup dalam dosa melalui Injil, mereka boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.